Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini adalah merupakan serial Kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Al-Yasir dengan judul Arti Teologis Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, yaitu surat nomor 5 ayatnya 14, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka yang berkata, kami adalah orang Kristen, kami telah membuat perjanjian dengan mereka, tetapi mereka melalaikan sebagian dari apa yang dengan itu mereka diperingatkan. Maka dari itu kami bangkitkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kristenisasi merupakan bahaya laten Saya ulangi lagi. Kristenisasi adalah merupakan bahaya laten akidah Islam. 17 tahun setelah Sumpah Pemuda, negara dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang proklamasi ini disampaikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini secara teologis kemerdekaan negara Republik Indonesia ini adalah berarti berakhirnya perang agama di wilayah Republik Indonesia ini, dan Islam yang keluar sebagai pemenangnya. Islam sebagai pemenangnya, sebagaimana tampak di dalam universum simbol yang karakteristiknya adalah Islami, yakni wawasan Nusantara yang tidak mempertentangkan perbedaan etnis, tidak mempertentangkan perbedaan etnis dan perbedaan agama, berdasarkan ideal Pancasila dan berdasarkan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab Romawi 9 pasalnya 29, sekalipun judulnya agama, namun pada ayat 1 dirumuskan keputusan politik tentang dasar negara, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
Hal ini sebagai produk pemikiran bangsa Indonesia yang terbebas dari penjajahan agama di masa lalunya. Seandainya asas perdamaian agama Augsburg yang eksklusif diikuti, niscaya Islam menjadi landasan ideal formal negara Republik Indonesia. Karakteristik Islami tampak semakin nyata di dalam ayat 2 yang berisi rumusan tentang jaminan negara terhadap pengamalan ajaran agama dan kepercayaan, yakni yang berbunyi negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Suci surat 22, yaitu surat Al-Hajj ayatnya 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya tidak ada tangkisan Allah atas sebagian manusia oleh sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, gereja-gereja, kanisah-kanisah, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, berakhirnya perang agama di Indonesia tidak berarti bahwa umat Islam di Indonesia ini telah terbebas, telah aman dari gangguan akidah, karena meskipun kaum imperialis telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, tetapi apostasi dan kristenisasi terhadap umat Islam tetap menggelora. Apostasi dan kristenisasi umat Islam tetap menggelora seperti diungkapkan oleh Pendeta Dr. Victor Itanja dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, tetap menjadikan negara Republik Indonesia ini sebagai wilayah penginjilan, sebagaimana pada zaman kolonialis Belanda dan zaman Portugis. Al-Quran Suci telah memberikan warningnya kepada kita semua sebagai umat Islam, yang tercantum di dalam Quran Suci surat 2 ayatnya 120, yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 120. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaum Yahudi tidak senang kepada engkau, demikian pula kaum Kristen, terkecuali apabila engkau mau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya pimpinan Allah itu adalah pimpinan yang sempurna.
Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu datang kepada engkau, engkau tidak akan menjumpai atau engkau tidak akan mempunyai seorang kawan dari Allah dan tidak pula seorang penolong. Surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 120. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak rela atau ketidakrelaan kaum Yahudi dan kaum Kristen yang pusatnya di negeri-negeri barat menurut Muhammad Rashid Bakr, seorang pengamat Arab perwakilan Kairo, menekan dan menyebabkan terjadinya krisis moneter. Terjadinya krisis moneter yang sekarang ini menjadi resesi ekonomi baik di Indonesia maupun di negeri-negeri yang lainnya. Barat yang latar belakangnya Yahudi dan Kristen itu tidak menginginkan terjadinya kebangkitan Islam kembali di Indonesia. Mudah-mudahan kita segera mampu mengatasi resesi ekonomi yang semakin berat ini. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.